I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Rizky Rama Alvaro dengan NIM 22002140. Saya Tasya Mutia dengan NIM 22002238. Saya Raisa Purnama Jingga dengan NIM 22002224. Saya Tiara Ulia dengan NIM 22002239. Di sini kami memenuhi tugas akhir Pendidikan Pancasila dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila. Selamat menyaksikan. Cikidot. Penerapan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti penting dalam kehidupan beragama di Indonesia. Salah satu cara penerapan yang relevan dengan sila ini adalah dengan mengingatkan sholat. Mengingatkan sholat mengacu pada tindakan, mengingatkan dan mendorong orang-orang untuk melaksanakan ibadah sholat secara teratur sesuai dengan tuntutan agama yang dianut. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam konteks penerapan sila pertama, mengingatkan sholat mengandung makna bahwa negara Indonesia menghormati dan mendorong praktik keagamaan masing-masing individu, terutama dalam menjalankan ibadah sholat. Negara memberikan kebebasan beragama kepada setiap warganya, serta mendukung upaya menjaga dan memperkuat hubungan individu dengan Tuhan. Mengingatkan sholat juga mencerminkan nilai kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dalam masyarakat yang beragam, secara agama, tugas dan tanggung jawab untuk saling mengingatkan, menjalankan ibadah sholat dapat membantu memperkuat hubungan antar warga yang berbeda agama dan mempromosikan saling pengertian. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan sila pertama tidak bermaksud untuk memaksakan agama tertentu kepada individu atau kelompok. Mengingatkan sholat seharusnya dilakukan dengan sikap saling menghormati dan tidak melanggar hal asasi individu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Secara keseluruhan, penerapan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentang mengingatkan sholat menekankan penting kebebasan beragama, penghormatan terhadap praktik keagamaan, dan kerukunan antar umat beragama Indonesia. Penerapan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dihubungkan dengan menghormati dosen dalam konteks pendidikan. Nah, pada video kali ini, menghormati dosen berarti mengakui dan menghargai kedudukan, pengetahuan, pengalaman, dan wewenang yang dimiliki oleh dosen sebagai pendidik dan pembimbing di lingkungan akademik. Berikut adalah beberapa arti dari penerapan sila kedua terkait dengan menghormati dosen. Yang pertama, pengakuan akan martabat dan hak-hak dosen. Dosen merupakan sosok yang memberikan pembelajaran, pengajaran, dan bimbingan kepada mahasiswa. Sila kedua, penghormatan terhadap dosen mengandung arti mengakui dan menghargai martabat serta hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik seperti hak untuk dihormati, didengarkan, dan diperlakukan dengan adil. Menghormati dosen tidak hanya mencakup sikap sopan dan menghargai dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga menghormati karya, pemikiran, peran mereka dalam pendidikan. Melalui penerapan sila kedua ini diharapkan tercipta suasana belajar yang harmonis, saling pengertian dan menghargai antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai tujuan pendidikan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersatu padu dan saling mendukung satu sama lain dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera. Sila ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Persatuan Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antar suku, antar agama, antar kelompok, antar generasi, dan lain-lainnya. Sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan menghormati perbedaan pendapat serta kepercayaan satu sama lain. Dengan menjunjung sila ketiga, kita diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dan damai di masyarakat.
kita harus bekerja sama dalam semangat gotong royong untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, terutama yaitu bergotong royong. Jadi gotong royong ini berkaitan dengan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam membantu sesama. Jadi ada beberapa arti penerapan sila keempat dalam membantu sesama. Yang pertama, kesadaran kolektif. Sila keempat mendorong kesadaran kolektif dalam membantu sesama. Ini berarti setiap individu di masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang kedua yaitu solidaritas sosial. Penerapan sila keempat menggalang solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Dalam gotong royong, orang-orang bersatu untuk saling membantu, mengatasi kesulitan, dan memperbaiki kondisi yang buruk. Jadi melalui penerapan sila keempat ini, dalam gotong royong, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang saling peduli dan mendukung, di mana membantu sesama menjadi suatu nilai yang dijunjung tinggi. Sila kelima dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna pentingnya memastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya sendiri, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Sila ini menekankan perlunya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat.